Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Potongan Film yang selalu membahas film-film jadul. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film Ratu Buaya Putih. Film yang menceritakan Sumarna yang dikenal sebagai pawang buaya, dia telah berhasil merebut jimat dari teman seperguruannya. Jimat tersebut memiliki kekuatan untuk membuat pawang dapat menguasai buaya, bahkan yang paling ganas sekalipun. Namun ironisnya, meski telah memperoleh kekuatan tersebut, Sumarna malah mendapat kutukan yang berdampak tragis bagi keluarga dan dirinya. Untuk lebih serunya, langsung saja kita ke filmnya. Malam hari di sebuah telaga kita diperlihatkan dengan pasangan suami istri bernama Marta dan Sari yang tengah mempersiapkan kelahiran anak kembar mereka, yang mana satu diantaranya merupakan anak siluman yang kelak nanti akan menjadi Ratu Buaya. Tak lama setelah janin pertama lahir, ternyata anak buaya itu berwarna putih dan terdapat batu mustika sakti yang diberi nama Bajul Sayuto. Segera Marta pun mengambilnya, akan tetapi di saat bersamaan lahirlah anak kedua mereka yang berwujud manusia, yang dimana pada saat itu tiba-tiba ada orang lain yang melemparkan tombak hingga mengenai perut Sari. Sabarlah. Sari. Dan seketika itu membuat Sari tewas, yang dimana ternyata itu rupanya perbuatan dari Sumarna yang dibantu oleh kedua anak buahnya yang bernama Dharma dan Sarman. Alasan ia terpaksa harus membunuh Sari yaitu dikarenakan bahwasannya Sumarna menginginkan mustika sakti tersebut yang saat ini tersimpan di kepala Marta. Meskipun dengan susah payah Marta mempertahankannya, namun pada akhirnya mustika Bajul Sayuto pun berhasil direbut oleh Sumarna, dan Marta pun harus tewas dalam perkelahian itu. Mustika itu, kau tidak pantas memilikinya. Sebelum detik-detik kematiannya Marta, ia sempat mengutuk kepada Sumarna serta kepada komplotannya bahwa keturunan mereka akan mengalami nasib sial. Singkat waktu setelah 20 tahun kemudian, rupanya Sumarna telah memanfaatkan mustika tersebut untuk ia gunakan sebagai aksi kriminal dalam upaya untuk memperlancar bisnisnya dengan menjual satwa dilindungi yaitu buaya. Dengan mustika sakti itu maka Sumarna akan dengan mudahnya mengumpulkan semua buaya yang ada di sana, yang kemudian buaya itu dijual kepada Jeffrey yang tak lain adalah pacar anak Sumarna yang bernama Murti. Setelah berhasil memburu semua buaya di sana, terlihat semua orang tengah sibuk membawa semua buaya itu ke sebuah mobil. Sementara itu Murti bersama Jeffrey rupanya mereka memanfaatkan situasi itu dengan bercinta di semak-semak kebun yang tak jauh dari muara. Namun di saat mereka hendak akan menyalurkan hasratnya, tanpa disengaja kemudian muncullah seekor buaya yang mengibaskan ekornya sehingga membuat Jeffrey terlempar. Melihat kekasihnya yang tak sadarkan diri, lalu tiba-tiba datanglah seorang wanita bernama Larsi yang merupakan tetangga Murti. Dengan sisir yang menancap di rambutnya, dia pun lalu mengusir buaya itu dan lalu segera menyadarkan Jeffrey. Larsi. Tiba malam harinya Larsi yang merupakan kembang desa, sehingga ia pun kerap kali didekati oleh para lelaki, yang mana Suharso anak pertama dari Sumarna mencintai Larsi. Bahkan tidak hanya Suharso saja, bahwasanya Sumarna rupanya ia juga dengan diam-diam sedang berusaha mendekati Larsi dalam upaya untuk mendapatkan hatinya. Meskipun Sumarna yang telah mempunyai istri, akan tetapi dikarenakan ia tergoda oleh paras Larsi, maka ia pun mempunyai rencana yaitu dengan mengajak Larsi untuk menikah dengannya.
Dan singkat waktu di malam berikutnya, Ratu Buaya Putih dengan kereta kencananya sengaja mendatangi saudara kembarnya yang tak lain adalah Larsi. Yang dimana maksud kedatangannya itu ia meminta kepada Larsi untuk menjalankan kutukan dari kedua orang tuanya terhadap seluruh anak keturunan Sumarna. Larsi, apa sih yang kamu mauin dari saya? Membunuh orang-orang yang telah menewaskan orang tua kita. Tiba di pagi harinya ketika sedang berada di meja makan, tanpa disengaja Suharso bersama dengan Sumarna terlibat perdebatan yang hal itu dikarenakan yang tak lain adalah soal Larsi yang menjadi wanita incaran mereka dalam upaya untuk merebutkan Larsi. Lalu Suharso pun dengan disengaja memberitahu soal perselingkuhan sang ayah kepada ibunya, di mana Sumarna yang tak menerima dengan perkataan Suharso, maka terjadilah perselisihan di antara mereka berdua. Di malam berikutnya Suharso membawa Larsi ke sebuah hutan yang dimana pada saat itu ia mengungkapkan semua isi hatinya bahwa ia sangat begitu mencintainya. Namun tanpa disadari Larsi yang kini jiwanya tengah dirasuki, kemudian mereka pun pergi menuju telaga yang lalu Larsi segera melaksanakan aksi balas dendamnya, yaitu dengan melemparkan Suharso ke dalam muara yang penuh dengan buaya. Kutukan itu sudah berlaku bagi keluarga Sumarna. Kau adalah korban pertama. Hah? Dan keesokan harinya Bokir bersama Dorman yang sedang memancing, lalu mereka pun dibuat senang ketika melihat pancingan miliknya tersambar. Berharap bisa mendapatkan ikan, namun ternyata saat mereka menariknya rupanya itu merupakan mayat Suharso, yang mana hal itu membuat mereka berdua lari ketakutan. Sialan, bungkusan apem. Busetan, tadi gue makan. Datin, angkat. Ayo. Maris. Lah, cukup pakai celana panjang. Hah? Mayat. Bangke. Wah, gue bang lihat. Enggak ada. Tak lama setelah itu kemudian mayat Suharso pun dibawa ke dalam rumah dan membuat semua keluarga merasa kesedihan yang begitu mendalam tak terima atas kematian Suharso. Maka malam harinya Sumarna pun pergi ke sebuah muara yang dimana pada saat itu ia melampiaskan kemarahannya dengan menembaki buaya yang ada di sana. Keluar semua buaya kepala! Singkat waktu di salah satu warung, Dharma anak buah Sumarna yang saat itu sedang ngopi, seketika pandangannya teralihkan kepada Larsi, di mana Dharma yang tergoda oleh paras cantiknya, maka ia mengajak kepada Larsi untuk kencan di tengah hutan. Namun tanpa disengaja di saat Dharma hendak akan melampiaskan hasratnya, tiba-tiba Larsi berubah menjadi sosok Sari dan dengan atas nama balas dendam akhirnya Dharma pun tewas diterkam oleh seekor buaya. Sabar kan? Lah kemari Larsi. Dan di pagi harinya ketika Murti bersama Hardi sedang bertemu di rumah Larsi, kemudian Larsi pun kembali melancarkan aksinya, yaitu dengan membalaskan dendamnya kepada kedua anak Sumarna. Tak lama kemudian di saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Sumarna melihat Marta yang sedang menyeret anaknya. Segera ia pun tancap gas, akan tetapi tanpa disadari oleh Sumarna, ternyata yang ditabraknya bukanlah sosok Marta melainkan anaknya, yaitu Hardi. Setelah kematian Hardi, rupanya peristiwa itu membuat Murti merasa shock, yang lalu Parlan, orang alim di desa mereka, memberikan secangkir air doa untuk diberikan kepada Murti. Dan setelah itu kemudian Parlan meminta kepada Jeffrey untuk datang ke kediamannya karena ada persoalan yang ingin Parlan bicarakan. Dengan ditemani oleh Bokir dan Dorman saat di perjalanan, mereka tanpa disengaja bertemu dengan seorang wanita cantik, yang mana wanita itu mengaku kepada mereka bahwasannya ia merupakan Ratu Buaya Putih. Sedangkan di kediaman Sumarna, Murti yang tiba-tiba merengek seperti kesakitan, yang mana hal itu dikarenakan akibat guna-guna yang diberikan oleh sang Ratu Buaya Putih. Minum ya.
Murti yang kini jiwanya sedang dirasuki, maka ia pun menyerang ibunya sendiri, di mana Sumarna yang mendengar suara keributan di atas kamar, maka ia pun segera menghampiri bersama dengan Sarman. Dengan kesaktian mustika Bajul Sayuto, akhirnya Murti pun dapat tersadar, yang lalu Sarman bersama Sumarna segera membaringkan dan mengikat Murti di kasur. Namun di saat bersamaan ketika mereka berdua meninggalkan kamar, tiba-tiba datanglah sang Ratu Buaya Putih, yang dimana pada saat itu Murti kembali diserang oleh kekuatan gaib. Yang saat itu dikendalikan oleh sang ratu, dan setelah Murti terkena guna-guna, maka sang ratu segera membawanya pergi dengan menaiki kereta kencana. Lasmi yang menyadari Murti telah menghilang, ia pun lalu menceritakannya kepada Parlan, yang mana kemudian Parlan meminta kepada Bokir bersama Dorman untuk mencari Murti ke dalam sekitaran hutan muara. Di saat Parlan bersama Jeffrey menyusul ke sebuah muara, tanpa disengaja mereka menemukan Dorman dan Bokir yang sedang tertidur di sana. Segera mereka pun dibangunkan, yang dimana ketika itu Bokir menceritakan bahwasannya ia bermimpi sedang menari bersama wanita cantik di sebuah istana, yang mana dari salah satu wanita itu yakni merupakan sang Ratu Buaya Putih. Parlan yang mendengar cerita dari Bokir, maka ia mulai mencurigai jika kematian Suharso Hardi dan kedua anak buah Sumarna yaitu ada kaitannya dengan kehadiran sang Ratu Buaya Putih. Maka dari itu kemudian Parlan meminta kepada Bokir bersama Dorman untuk membongkar kembali makam Suharso dalam upaya mencari tahu fakta yang sebenarnya terjadi. Namun di saat Jeffrey akan memberitahu soal kabar tersebut, tiba-tiba ia dihadang oleh kedua dayang sang ratu, yang kemudian Jeffrey pun dibawa ke dalam istana dan sang ratu pun menahannya di sana bersama dengan Murti. Di saat pembongkaran makam Suharso, semua orang di sana pun seketika dikejutkan ketika melihat bahwa ternyata isi dari dalam kain itu memperlihatkan seekor buaya yang telah membusuk. Ayo bantu. Ya, Pak Haji. Baik, Pak. Asik. Sementara itu Sarman ia melihat jika bangkai buaya di depannya telah berubah menjadi jasad Marta, orang yang dahulu pernah ia bunuh. Melihat Sarman yang lari ketakutan, maka Sumarna pun segera menyusulnya, di mana pada saat itu Sumarna terpaksa harus membunuh Sarman dalam upaya agar tidak dicurigai oleh banyak orang. Dan tak lama dari itu kemudian Sumarna pun mendatangi muara untuk menantang Marta bertarung, yang dimana ketika itu tiba-tiba sang ratu pun datang dan segera menyerang Sumarna. Marta! Kembalikan anakku Murti! Akan tetapi berkat kesaktian mustika Bajul Sayuto, Sumarna akhirnya dapat melumpuhkan sang ratu dengan cara melemparkannya. Namun apa yang terjadi, tanpa diduga buaya itu berubah menjadi Larsi, yang mana Sumarna pun baru menyadari jika Larsi merupakan saudara kembar dari sang Ratu Buaya Putih tersebut. Lalu dengan kesaktian yang dimiliki, sang ratu pun mulai menyerang kembali Sumarna dengan melemparkan sebuah pohon besar sehingga menimpa Sumarna. Namun sebelum detik-detik kematian, Sumarna pun dengan sengaja melemparkan mustika sakti itu kepada sang ratu yang menyebabkannya terbakar. Setelah tewasnya Sumarna, kemudian para warga pun mendatangi ke lokasi kejadian. Sementara itu Murti bersama Jeffrey berhasil melarikan diri dari istana sang ratu. Dan setelah mereka berdua berhasil selamat, lalu Marta meminta kepada Parlan untuk menjaga Larsi serta merawatnya. Dan dikarenakan Marta berhasil membalaskan dendamnya, maka dari itu Marta bersama Sari pun pergi ke alamnya dengan tenang. Sedangkan itu Jeffrey ia harus ditangkap oleh pihak berwajib karena diketahui menjual satwa yang dilindungi, yaitu merupakan buaya. Dan film pun selesai. Dan begitulah kurang lebih alur cerita film ini. Semoga bisa menjadi hiburan dan tontonan yang menarik buat kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya izin undur diri dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.